Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita untuk kitab Tuhfatul Atfal. Ya, masuk ke ke nadom atau bait berikutnya. Yaitu kita akan menjelaskan di dalam kesempatan ini adalah ahkamun nuni wal mim al musyaddadataini, yaitu kita akan menjelaskan tentang hukum nun dan mim yang diberi tasydid. Ya, hukum nun dan mim yang diberi tasydid. Kita baca terlebih dahulu. Ini hanya satu bait ya. Untuk yang ahkamun nun wal mim al musyaddadatain. Wa gunna mimma thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa gunna mimma thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa gunna mimma thumma nuna syudida wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa gunna mimma thumma nuna syudida wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa gunna jeung kudu ngagunahkeun anjeun miman kana mim sumanunan terus kana nun syuddida anu ditasdidan itu mim sareng nun wasami jeung gerak mere ngaran anjeun kulan kana saban-saban sahiji nyaeta mim anu ditasdidan jeung nun anu ditasdidan harfa gunnatin kana ngaran huruf gunnah bada salamana. Bada ama tampaknya, bada teh jelas, bada anu jelas. Nah, wagunna dan kita akan memberi dan kita diminta untuk memberikan atau menggunakan miman sumanunan mim kemudian nun syuddida yang diberi tasdid wasami dan diberi nama. Kita harus memberi nama kulan harfa kulan untuk setiap mim yang ditasdid dan nun yang diberi tasdid harfa gunnatin huruf gunnah. Jadi namanya adalah huruf harfu gunnah, huruf gunnah bada jelas itu gunnahnya. Jadi gunnahnya itu dibacanya dengan cara jelas, terlihat gunnahnya ya. Nah, kita lihat di sini wa gunna mimma summa nuna syuddida ay yajibu alaika ayyuhal qari ya. Ini adalah ajakan atau perintah yajibu harus alaika kepada engkau ayyuhal qari hei orang yang sedang baca Al-Qur'an ya. Izharu gunnatil mim menjelaskan bunyi gunnahnya mim dan wanuni dan nun. Jadi hala tasydidihima ketika mim dan nunnya itu diberi tasydid. Mislu minal jinnati wan nas seperti halnya lafaz minal jinnati wan nas. Nah, ini juga dibaca nunnya kan nun bertasydid, di situ dibacanya berarti dibaca gunnah. Nah, minal jinnati wan nas. Jadi jangan tergesa-gesa pada saat kita mengucapkan nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid, seperti halnya di sini juga ada wal muzammilu gitu ya. Al muzzam bahkan di situ zainya juga ada tasydidnya. Jadi di sini muzammil ya ayyuhal muzammil. Nah, jadi tidak cepat gitu pembacaannya atau wasumma dan lapan summa
walamma dan lafad lama, walamma wa ghairi dzalik dan lain sebagainya, contoh-contoh yang lain yang sekiranya di situ ada nun bertasdid dan mim yang bertasdid, maka dibacanya kita jangan terburu-buru tapi harus dibaca gunnah. Ya. Wa minal jadir bi dzikri anna sifatal gunnah maujudah fin nuni wal mim as-sakinati wal musyaddadataini. Wa minal jadir ini menjadi satu perhatian yang penting bidzikri untuk diperhatikan atau untuk disebutkan anna sifatil gunnah bahwasanya sifat gunnah itu maujudatun anna sifatal gunnati maujudatun fin nuni. Sifat gunnah itu sebenarnya sudah ada di dalam nun dan mim as-sakinataini, baik itu yang sukun dua-duanya wal musyaddadataini atau yang diberi tasydid dua-duanya. Jadi nun dan mim itu sebenarnya sifat asalnya juga sudah gunnah. Ya, jadi kalau ada mim yang bertasydid ataupun sakinah ini dua-duanya sukun, mimnya sukun, nunnya sukun, di situ pun ada gunnah sebetulnya, tapi illa annahuma fil musyaddataini azhar wa awdaha, akan tetapi pada saat diberi tasydid ya, nun dan mimnya itu sesungguhnya nun dan mimnya itu ketika diberi tasydid maka gunnahnya itu lebih nampak gitu, lebih jelas. Nah, ini arti dari bada di sini, harus lebih nampak lagi, kelihatan gitu, dibandingkan dengan nun dan mim yang sakinataini yang mati gitu. Ya. Nah, wasami kullan harfa gunnatin bada ay anna nuna wal mima al musyaddadataini yusamma kullun minhuma harfa gunnatin musyaddadan. Jadi di sini dijelaskan dalam setengah bait yang ini bahwa pada saat kita bertemu dengan nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid yusamma kullun minhuma, maka beri nama mereka ku harfa gunnatin musyaddadan, huruf gunnah yang diberi tasdid. Wa hunaka man yutlaqu ala kulli minhuma harfa agunna musyaddadan. Ada juga yang mengatakan, ya, orang yang mengucapkan nun bertasdid dan mim bertasdid itu adalah huruf huruf yang berdengung. Agun itu kan lagu ya, jadi berdengung, jadi yang berdengung, huruf yang berdengung ya, itu gunnah juga ya. Wa qauluhu bada, lafad bada ini artinya itu haro, yaitu tampak jelas ya, jelas. Wa dzakara takmilatun lil bait. Mulahadzah, catatan dalam hal ini. Nah, kita harus lihat di dalam catatan ini berapa harkat yang harus kita baca ya. Turaful gunnatu bi annahad, gunnah ini diketahui ya, diketahui bahwasanya gunnah itu sautun aghon au arona. Jadi suara yang berdengung, atau arona itu kalau sebenarnya itu maknanya duronin itu punya berdering, mana dronin berdering ya, duronin itu berdering. Jadi tapi kalau dalam konteks ini mungkin berdering tidak pas, jadi ini suara yang berdengung aja ya, berdengung. Jadi kenapa dikatakan gunnah? Karena ya itulah ya, karena berdengung, dan berdengung itu arti daripada gunnah ya, murakab fi jismain nun wal mim. Nah, ini karena sautun abna itu suara yang berdengung itu ya, suara yang berdengung itu memang sudah menempel pada datiah nun dan mimnya, sebetulnya sudah menempel di sana. Jadi nun dan mim itu sudah punya sifat, sebenarnya sifatnya yaitu sifat gunnah. Jadi di sini memang sudah jadi sifat mereka gitu. Nah, kalau diberikan ada tasydid musyaddadan, maka itu lebih nampak nun gunnahnya itu. Yakhruju, nah ini
Apa itu guna? Yakhruju minal khayshum, keluarnya itu dari khayshum. Khayshum itu apa? Khayshum itu adalah a'lal anfi wa aqsahu minad dakhil. Jadi dari dalam hidung ini yang paling ujung, yang paling atas. Jadi kalau kita mengatakan bunyi aja, Bandung, nah itu Bandung itu ya. La amala lisan fi, itu bukan dikendalikan oleh lidah gitu. Bukan pekerjaan lidah. Jadi ini adanya dari hidung. Jadi bunyi yang kemarin-kemarin itu pun sama kalau ada idgham ma'al guna, nah itu bunyinya dari khayshum keluarnya. Wa miqdaru harkatani faqat. Nah, di kitab ini ya ukuran gunanya itu adalah 2 harkat faqat. 2 harkat saja gitu. Nah, berbeda kalau kita lihat di tajwid praktis ya. Tajwid praktis itu biasanya ada atau sampai ya 2 sampai 3 harkat gitu ya. 2 sampai 3 harkat. Oke, boleh aja silahkan 2 sampai 3 harkat. Tapi pada dasarnya untuk gunnah itu kalau disebutkan juga, kemarin ada juga yang bertanya ya kan, gunnahnya itu berapa harkat di komentar di situ. Gunnahnya itu untuk yang idgham dibacanya berapa harkat gitu. Nah, itu juga dibacanya sesuai standar gunnah. Nah, standar gunnahnya itu adalah 2 harkat. Jadi pada saat di kajian sebelumnya ada idgham bi gunnah berarti itu disertai gunnah ya gunnah yang seperti ini yang dibacanya selama 2 harkat. Jadi kalau kita ketemu dengan idgham seperti itu maka dibacanya selama 2 harkat seperti itu. Gunnahnya ya, idgham bi gunnah. Kemudian ahkam ya, ini lanjutan. Tadi contohnya udah ada di sini ya. Contoh-contohnya minal jinnati wan nas, itu surah An-Nas, mungkin itu gunnah. Jadi harus dibaca gunnah betul-betul. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini minal jinnati wan nas. Ini nun, minal jinnati ini nun bertasydid, maka dibacanya gunnah ya. Ini dibacanya gunnah. Kemudian ini ya ayyuhal muzammil, jangan tergesa-gesa. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, jangan ya. Tapi di summa itu agak lama, di situ dua harkat pembacaannya. Kita lanjutkan ke ahkamul mim as-sakinah, hukum mim yang sukun. Wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin lidhil hija ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wasammihi syafwiyya lil qurra'i wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin lidhil hija ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wasammihi syafwiyyi lil qurra'i. Wal mimu intaskun wa intaskun, wal mimu adapun mim intaskun apabila diberi sukun mim, tadi bahasa Sunda itu ya harusnya kan, taji, ini dulu aja, taji maka datang itu mim datang itu mim qoblal hija dina sameme huruf hijaiyah.
La alifin layinatin. Nah, ini bukan, datangnya itu bukan setelah alif layina atau sebelum alif layina. Lizil hija maka lizil hija pikeun jalma anu ngagaduhan hija itu akalnya kapinteran, pikeun jalma anu ngagaduhan kapinteran. Wal mimu ari mim eta intaskun lamun nyukunkeun anjeun kana mim taji anu datang mim qoblal hija samemeh huruf hijaiyah. La alifin layinatin lain samemeh alif layinah lidzil hija pikeun jalma anu ngagaduhan akal, ngagaduhan kacerdasan. Jadi kita lihat satu persatu. Wal mimu intaskun ay al mimu sakina, mim yang sukun, wahia mim kholiyah minal harkah. Mim sukun itu adalah mim yang tidak diberi harkat. Nah, ini definisinya ya. Mim kholiyah atau kita biasanya diberi tanda sukun ya. Minal harkati sukuniha sabit wahia mimun kholiyatun, mim yang sepi atau tidak ada minal harkati dari harkat ya. Sukunuha sabitun wasolan wa waqofan. Sukunnya itu ada pada saat, baik pada saat wasol atau pada saat waqof. Jadi pada saat wasol ataupun waqof sukunnya itu ada gitu. Wataqo'a, dan mim yang sukun tersebut ya terjadi mutawasit, dia kadang berada mutawasitotan di tengah, wa mutatorrofatan dan di pinggir, di ujung. Jadi kadang dia adanya wataqo'a, dan ini mutawasitotan jadi maf'ul aja ya, kita buat maf'ul dari wataqo'a ini mimnya, atau bisa juga ya betul, mutawasitotan wa mutatorrifatan, dan dia adanya kadang-kadang di pertengahan atau di ujung. Jadi mimnya itu dia ada di pertengahan atau di ujung. Fil ismi awil fi'li awil harfi, ada di kalimah isim, kalimah fi'il ataupun harap. Contoh mislu alhamdu, ini di tengah, mimnya sukun, alhamdu ya, mutawasitot. Jadi ini ada mim matinya di pertengahan. Alhamdu, an'amta, mimnya di tengah. Am hasibtum di tengah. Lakum lakum kalau ini di akhir, ini di akhir. Am itu di akhir ya. Am kan satu kalimat, am itu haraf. Am hasibtum, ini tumnya juga di akhir. Am hasibtum. Nah, nanti ada hukumnya. Ini bagaimana cara membacanya? Mim mati berhadapan dengan ha, mim mati berhadapan dengan ta, mim mati berhadapan dengan da. Kemudian ada mim mati berhadapan dengan mim. Itu dikumpulkan dalam ahkamul mim as-sakinah, hukum mim sukun. Bagaimana nanti kita akan mengklasifikasikan pembacaan hukum yang bertemunya itu adalah mim mati. Taji qoblal hija la alifin layinatin, mim yang sukunnya itu ada sebelum huruf hijaiyah ya. Ini mimnya, mim matinya sebelum dal, mim matinya sebelum ta, mim matinya sebelum ha, mim matinya sebelum mim. La alifin layinatin bukan adanya itu, keberadaan mimnya itu bukan sebelum alif layinah, bukan. Alif layinah itu apa? Alif layinah ini sebetulnya huruf-huruf mad ya, tapi di sini diwakili oleh alif. Kita lihat penjelasannya. Innal mima as-sakinata ya, di sini taqa'u qabla hurufil hija ghairil alif alayina. Jadi
mim matinya itu yang bisa diberi hukum ya, yang diklasifikasikan ke dalam kajian hukum yang ada di bab ini adalah mim sukun yang ada sebelum huruf hijaiyah tapi bukan alif layinah. Alif layinah itu adalah alif mad ya, li'annahu la yasbiquhu illa maftuhan, karena sebetulnya huruf-huruf yang ada sebelum alif layinah itu tidak pernah sukun ya, tidak ada yang sukun sebelum alif layinah, itu adanya adalah maftuhan, selalu diberi fathah. Wa kadzalika taqaul mim asakinah qoblal ya mad, begitupun seperti halnya di alif layinah, mim sakinah itu bukan adanya sebelum ya mad, li'annahu la yusabiqu ila maksuron, karena tidak ada yang sukun sebelum ya yang jadi ya mad ya mad itu kecuali harkatnya kasroh. Wala taqau qoblal wawi mad wawil mad, jadi juga si mim sukun itu tidak pernah ada sebelum waw mad, li'annahu la yusabiquha ila madmuman, karena biasanya waw yang menjadi waw mad itu sebelumnya adalah madmum, yaitu harkatnya huruf yang berharkat domah, baru di situ ada waw mati. Nah, seperti itu. Wa mana dzalika? Di sini kesimpulannya la yumkinu an taqal mim as-sakinah qabla ahadi hurufil madi as-salasati. Jadi tidak mungkin mim sukun ini ada sebelum salah satu huruf mad yang 3 tadi. Maka di sinilah alifin layinatin itu bisa dikategorikan sebagai huruf-huruf layinah, huruf-huruf mad. Di situ menggunakan alif untuk menunjukkan atau mewakili ketiga huruf tadi. Lidzil hijjah, apa makna dari kata lidzil hijjah? Lidzil hijjah di sini ai li sahibil aqli wal fatonah, yaitu bagi orang-orang yang mempunyai akal. Zi itu dari zumalin, juga sama mempunyai mal harta ya. Ini zil hijjah yaitu orang yang mempunyai akal, wal fatonah dan kecerdasan. Wa dzakara takmilatul lil bayan. Ini selesai. Nah, kita akan masuk ke penuturan yang bait terakhir ini, wa dzakaraha tadi. Akamuha salasatun liman dhabat ikhfaun idghamun wa izharun faqat. Ahkamuha, adapun hukum-hukum mim mati dan mim mati itu salah satun ada 3, liman bagi orang dobat yang hafadho itu yang hafal, yang mutkin yang terpercaya, yang sudah mahir, yang profesional. Ini ikhfaun, yang pertama hukumnya adalah ikhfa, yang kedua idghamun yaitu idgham, wa izharun dan izhar faqat saja. Jadi hanya ada 3 hukum yang di situ menghukumi mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama adalah ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga izhar. Kita masuk ke bait yang pertama. Tadi itu berarti bait yang pertama untuk hukum yang pertama dalam mim mati. Ini tadi ikhfa, idgham dan izhar pembagiannya. Fal awalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Fal awalu, adapun yang pertama al ikhfa'u yaitu ikhfa indal ba'i ketika berhadapan dengan ba. Jadi mim mati berhadapan dengan ba disebutnya ikhfa. Wa sammihi syafwiyyi, berilah nama ikhfa syafawi lil qurra'i bagi ahli qiraah. Jadi dalam bait yang ke-20 ini menjelaskan tentang hukum mim mati berhadapan dengan ba, namanya diberi nama ikhfa syafawi. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i ai innal hukmal awwal, yaitu hukum yang pertama min ahkamil mim sakinah, dari hukum mim yang sukun, wa al ikhfa yaitu ikhfa, wa yakunu indah hurufil ba'i indah harfil ba'i
itu terjadi pada saat berhadapan dengan huruf ba. Wa alaihi idza jaa ba'dal mimi as-sakinati harfal ba ukhfiyatil mim bi gunnatin. Nah, ini artinya pada saat ada mim mati ya, setelah di sini idza jaa ba'dul mim, setelah mim mati ada huruf ba, maka di situ diikhfakan mimnya atau disamarkan mimnya bigunatin dengan guna. Jadi di situ dibacanya samar ikhfa. Jadi mimnya itu mim matinya dibacanya samar. Boleh di situ berdengung, ya kan, di situ membacanya berdengung. Wala yakunu zalika illa fi kalimataini. Ini tidak terjadi hukum ini kecuali dalam 2 kalimat. Jadi dalam 2 kalimat saja. Wazalika nahu fahkum. Nah, ini ada mim ada ba. Coba perhatikan. Cara bacanya berarti bigunnatin, dengan gunah. Jadi yang tadi gunah itu 2 harokat. Jadi ini dibacanya ada gunahnya. Jangan cepat-cepat di sini pembacaannya. Fahkum bainahum, seperti itu. Atau wa am bizahirin, atau ya tasim billah hum bil akhirah mim dengan ba senyamannya aja, dibacanya secara nyaman, jangan tergesa-gesa. Mim mati berhadapan dengan ba itu santai pembacaannya dengan gunah hum bil akhirah, seperti itu. Jadi ada gunahnya. Mimnya jadi samar karena ada disertai guna itu tapi langsung masuk ke ba. Hanya saja di sini mim dengan ba kan satu ini ya, satu makharijul huruf dari syafatain. Jadi cara pengucapannya seperti ada aja mimnya kan, karena mau pindah ke ba kita pengucapannya tapi kita punya dengung ke hidung ke sini bil akhirah. Ini ada footnote 19, al aslu antakuna kalimatu syafwi bi fathil fa. Ya, sebetulnya tadinya katanya bukan syafwi ya seperti ini, tapi syafawi bi fathil fa, syafawi ya. Walakin li darurati syi'riyah, kalau ini karena darurat syair. Kalau kita bacanya syafawiyah itu jadi enggak enak. Coba kita coba. Fal awalul ikhfa'u indal ba'i wasammihi syafawiyya lil qurra'i. Enak juga sebetulnya ya. Wasammihi syafawiyya lil qurra'i. Nah, tapi ada hal yang kayak dipaksakan dikit ya, sedikit sih. Ini lakin li darurati syai'riyah, ya, darurat syair. Maka sakan nahan nazim, maka nazim Syekh Jamzuri ini membacanya dengan syafwiyah. Lebih enak syafwiyah. Fal awalul ikhfa'u indal ba'i wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Qala Syekhul Jamzuri rahimahullahu taala fi kitabih Fathul Aqfal bi syaritu Fathul Aqfal. Ada syarahnya Imam Jamzuri ini yaitu Fathul Aqfal ya. Dalam kitabnya beliau mengatakan wasyafiyya fin nazmi bisukunil fa, dengan sukun fa. Kenapa? Lidorurati, karena darurat. Wa mithlu dzali kalimatut syafwiyah, seperti halnya kalimat syafwiyah fil baiti tsani wal 20 dalam nanti ada di bait ke-22 juga. Wa kadzalika kalimatai qamriyah, juga ada kalimat qamriyah. Wa syamsiyah fil baiti tsamin wal 20 di bait yang ke-28 bisukunil mim lidorurah. Jadi alasannya sama, nanti kalau ketemu di bait-bait yang ke-22 dan 28 itu qamriyah, syamsiyah, syafwiyah itu qamriyah, syamsiyah itu disukunkan mimnya li darurah syi'riyah, karena darurat syair.
Wasami syafwi lil qura'i wasami hadal ikhfa ini kama yusama indal qura menurut ahli qiraat ini diberi nama ikhfa syafawi wadzalikal khuruj min mim wal ba minasyafain syafataini syafawinya syafawi itu kan dari syafatain juga kan ini diberi nama syafawi itu karena di khurujil mim wal ba minasyafataini karena tempat keluar makhor atau makhorijul hurufnya mim dan ba itu dari syafatain. Ini mulahazonnya, catatannya adalah sababul ikhfa syafawi ini at-tajanis bainal mim wal ba. Jadi kenapa dikatakan ikhfa syafawi ini karena sejenisnya antara mim dan ba ini fahuma mutahaddani fil makhraj mereka bersama-sama dalam makharijul huruf makhraj yaitu syafatain mushtarikan fi aksari sifat bahkan dalam beberapa sifat bahkan mayoritas sifat itu sama gitu ya bareng-bareng antara mim dengan ba ini jadi dibilang itu adalah ikhfanya ikhfa syafawi. Wallahu alam bisawab. Kita lihat contohnya. Ini kita lihat contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ini ada gunnah mana gunnah manna billahi wal yaumil akhir wa mahum. Nah ini wa mahum mim bertemu dengan ba di sini. Mim bertemu dengan ba. Jadi dibacanya ikhfa syafawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mim dengan ba ini agak lama di sini. Wa ma hum bimu'minin. Jangan terlalu cepat di bagian ini. Atau surah An-Nisa juga ada ini banyak jadinya contohnya ya ayuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum mim dengan mim tapi kita belum mengkaji itu ya. Min nun dengan nun kemarin ini adalah idgham ya. Nafsi wa ini tanwin tapi ini tanwinnya kasroh makanya tidak ada alif ini seperti yang tadi di contoh di jawaban di video sebelumnya kan. Jadi min nafsi wahidati kalau tanwin kasroh ataupun doma itu tidak disertai dengan alif ya. Min nafsi wahidati wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan. Ini yang kemarin ada ikhfa di dalam sini min huma ini ada idhar di dalam satu kalimat. Kasiro, nah ini kasiro, ini idgham ya walaupun di sini ada alif ya seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan dalam video sebelumnya. Ini kasironnya itu alif yang ini tanda bahwa dia mansub ya bikasroti fathatin dohiratin bifathatin dohiratin fi akhiri kasiro wanisaa. Kalau ini di akhir dibacanya wanisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di sini innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ada mim bertemu dengan ro tapi itu belum. Jadi yang di sini contoh-contoh untuk gunnah ini ada in. Nah, itu gunnah ya. Kemudian contoh-contoh untuk hukum-hukum di nun mati dan tanwin yang sudah dikaji ya. Jadi kita bisa baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Nyaris tadi di minha ini dibacanya secara nyaris idgham tadi ya. Cepat di situ jelas nunnya. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba.
riba. Ya, sementara cukup sekian. Silahkan dicari seperti biasa contoh-contoh yang lain untuk apa? Untuk contoh di sini contoh ikhfa aja ya. Di kolom komentar ditambahkan sebutkan contoh ikhfa syafawi ya, mim bertemu dengan ba di situ di ayat-ayat yang lain atau kalimat-kalimat lain. Kemudian di situ beri kalau yang untuk peserta ya, untuk peserta kajian beri nama, kemudian ada kajian Ramadan, kemudian ada contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.